Hari ini kita rayakan dan kenangkan tahbisan yang telah kita terima dari Allah. Dalam mengenangkan peristiwa tahbisan ini, kita hendak membarui janji yang kita ucapkan ketika kita ditahbiskan. Dalam kesempatan membarui janji imamat ini, kita diajak untuk melihat pribadi yang memanggil kita untuk ikut serta dalam karya penebusannya. Karena ada jarak, maka saya berani membuka masker ini. Injil menghadirkan pewartaan meriah tentang hidup dan misi Yesus yang memanggil kita. Ada satu hal yang sungguh menarik bagi saya setelah membaca dan merenungkan Injil tadi. Hal yang menyentuh hati saya dalam Injil itu adalah setelah Yesus membacakan nas yang berasal dari nubuat Nabi Yesaya, mata semua orang tertuju kepadanya. Mata semua orang tertuju kepadanya. Mengapa mata semua orang tertuju kepadanya? Semua orang yang hadir di sinagoga itu melihat Yesus sungguh sebagai pribadi yang betah tinggal di rumah Allah. Mereka melihat bahwa orang muda ini setiap hari Sabat masuk ke sinagoga. Dia masuk ke sinagoga sebagaimana biasanya dilakukan pada hari Sabat. Untuk Yesus, berjumpaan dengan Allah adalah hal yang pertama dan utama. Diceritakan bahwa kepadanya diberikan kitab Taurat. Kitab ini dibacanya ketika dia membuka dan membaca nas yang berasal dari Nabi Yesaya. Pengharapan mereka akan kedatangan Mesias ditumbuhkan kembali. Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel adalah pribadi yang tugas utamanya memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini artinya membuat dan menuntun orang dapat kembali kepada Tuhan. Mereka yang tadinya mempunyai status sebagai tawanan, artinya ditawan oleh kuasa kegelapan dan dosa, baik dari luar maupun dari dalam diri, sekarang menjadi bebas sehingga dapat memandangi kehadiran Allah. Yang tadinya buta, sekarang mempunyai kemampuan untuk melihat. Yang tadinya tertindas oleh barangkali persepsi dan pandangan yang sesat, kini memiliki hati dan pikiran orang lega. Dia itu pembawa berita gembira bahwa tahun rahmat sudah datang. Dalam tahun rahmat inilah ia hidup di tengah-tengah orang banyak. Tugasnya memberitakan kerajaan Allah, menghidupkan harapan, menyembuhkan, mengusir setan, memilih murid-murid agar makin banyak orang dapat dilayani. Inilah Mesias yang diharapkan oleh bangsa Israel. Yesus kembali menggulung kitab itu dan mengembalikannya kepada petugas. Kitab itu setelah dibaca kemudian digulung kembali, ditutup. Mata semua orang yang ada di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Saudara-saudari, ketika saya merenung-renungkan teks ini dan saya memosisikan diri hadir dan menjadi salah satu dari orang yang ada di sinagoga itu, saya melihat
dan mengamati bahwa mata yang tertuju kepada Yesus ini bukanlah mata pesimistis, bukan mata curiga yang memata-matai, bukan pula mata cuek, bukan mata sinis dan takut, apalagi mata keranjang. Saya mengamati bahwa semua orang yang melihat Yesus melihatnya dengan mata pengharapan. Mereka mempunyai pengharapan bahwa dalam diri pribadi yang sedang membacakan nas dari kitab Nabi Yesaya ini ada kemampuan untuk membuka mata setiap orang akan realitas Allah. Mereka melihat dalam diri Yesus ada potensi untuk membawa orang yang ditawan oleh kuasa kegelapan dan dosa kepada kelepasan dan kemerdekaan untuk memandangi kehadiran Allah. Harapan itu dijawab oleh Yesus dengan perkataan ini. Ayat-ayat Alkitab ini pada hari ini terpenuhi pada saat kalian mendengarkannya. Saudara-saudari, Yesus memang menutup kitab Nabi Yesaya. Dengan demikian Yesus segera membuka kitab baru dalam dirinya. Lembaran kehidupan Yesus menjadi kitab baru, kitab perjanjian baru. Injil yang kita baca dan renungkan adalah kitab kehidupan dari Yesus sendiri. Jika kita melanjutkan membaca perikop-perikop berikut dari Injil Lukas, nyata bahwa apa yang dikatakan Yesus sungguh terpenuhi. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan Yesus mengusir banyak roh-roh jahat dalam diri orang-orang yang sakit. Peristiwa yang kita dengarkan tadi terjadi setelah Yesus dibaptis dan kemudian dicobai oleh iblis. Saudara-saudari, imam adalah alter Christi. Sebagaimana dalam diri Yesus roh Tuhan hadir, demikian juga berkat baptisan dan terutama tahbisan dan pengurapan suci Roh Kudus dicurahkan dan hadir dalam setiap imam. Saya dan Anda, para saudara imam, telah diurapi dengan minyak krisma pada hari pentahbisan. Sebagaimana Kristus yang adalah guru, imam, dan raja, demikian juga kita mempunyai gelar dengan pengurapan yang telah kita terima. Demikian juga kita telah diangkat menjadi guru, imam, dan raja. Roh Kudus telah mentahbiskan dan mengurapi kita menjadi guru, imam, dan raja. Mata semua orang yang ada di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Mata yang tertuju kepada Yesus adalah mata penuh pengharapan. Rekan-rekan imam, mata semua orang beriman tertuju kepada kita. Mata yang tertuju ini adalah mata pengharapan. Umat Allah berharap banyak dari kita, para gembala. Mereka berharap bahwa kita sanggup membuat mata mereka melihat hal yang menakjubkan dalam peristiwa yang biasa. Mereka berharap bahwa para gembala sanggup
mengkondisikan perjumpaan umat Allah dengan Allah sendiri. Mereka berharap bahwa para gembala sanggup melepaskan mereka dari belenggu dan dosa yang membutakan mereka akan kehadiran Allah. Mereka berharap akan kehadiran gembala yang berjalan bersama mereka, yang mengenal dan peduli dengan keprihatinan dan kebutuhan mereka, yang mau berkunjung ke rumah mereka. Intinya, gembala yang mengenal domba-domba dan rela menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Umat Allah yang terkasih, kami para imam dalam hidup kami memang berusaha menjawab harapan umat tadi dengan sungguh menjadi gembala yang berbau domba. Banyak dari antara kita, dari antara kami, umat Allah yang terkasih, terlibat total dalam kehidupan menjemaat, mempunyai waktu yang hanya sedikit untuk diri sendiri. Bahkan ada yang tidak sempat mengurus diri, tak sempat cukuran dan sisiran, sehingga dianggap sebagai narasumber. Ada di antara kita yang mempunyai wajah letih karena kerasulan, mempunyai agenda kerasulan yang padat, berlumpur bersama umat. Namun kami juga menyadari bahwa kami para imam adalah pribadi yang lemah. Kami sering kurang memupuk relasi mendalam dengan Allah. Kami sering mengatakan sibuk, tetapi sibuk dengan diri sendiri. Seharusnya kami lewat aksi dan kata membuat banyak orang sanggup melihat kehadiran Allah. Tetapi sering terjadi bahwa kata dan tindakan kami menggelapkan banyak mata orang akan realitas Allah. Kami sering kurang kreatif, kurang proaktif, dan tidak mempunyai daya inovatif. Kami sering menjadi penonton daripada pemain. Kurang sanggup melihat hal yang menakjubkan dari peristiwa yang biasa, dan sering lebih melihat nominal kolekte daripada hati yang membeli kolekte tersebut. Kurang menjadi sarana pengudusan umat karena bertindak sembrono. Karena itulah pada hari ini kami para imam ingin membarui janji imamat kami. Kami sadar bahwa mata semua orang beriman tertuju kepada kami, menaruh harapan besar dari diri kami. Maka kami mohon agar umat Allah mendoakan kami agar kami sanggup menjadi alter Christi. Amin.